Hello everyone, it's me Kenzo Yanwar. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Suaraku jelas teman-teman? Aman? Halo Najib. Halo masih. Halo Fali. Malam juga. Suaraku aman ya teman-teman? Apa kabar Dita? Baik. Ini aku lagi di Surabaya, di kantorku yang baru, Kota Production, bareng tim-timku. Main apa, Vin? Main bahasa Main bahasa Arab. Ini ada siapa ini? Koneksiku gimana teman-teman? Lemot atau lancar ya? Aman ya? Aman ya teman-teman? Oke, selama 2 bulan ini di 2025 sudah melakukan apa saja teman-teman? Bisnisnya sudah jalan, udah mulai bisnis, udah jalanin bisnis atau malah tutup bisnisnya? Coba sharing, kendalanya apa aja? Yohana, di aku loadingnya terputus-putus. Kali putus-putus sih. Jadi tipku kalau kita kerja dari siang sampai malam. Kalau pagi enggak, kita tidur kalau pagi. Bosnya tidur. Ngikutin apa kata bosnya. Oke. Mau aku ajarin soal keuangan atau bisnis? That's what. Kita bahas keuangan atau bisnis. Pokoknya tiap live aku ajarin sesuatu, ilmu yang baru. Mau belajar keuangan atau bisnis? Coba komen. Bahas keuanganku, katanya gimana? Bahas keuangan. Bahas apa lagi? Bisnis. 5 menit lagi. Ya udah. Kamu dijemput? Ya. Bahas keuangan atau bisnis dulu teman-teman hari ini. Dari Yohana bahas keuangan, Fali bahas bisnis, Alifi bahas bisnis F&B ku. Bisnis F&B, kalau aku dulu sempat bisnis F&B, tapi aku lebih ke minuman. Ini pelajaran dari aku ya, karena aku dulu sempat bisnis F&B, jadi bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman. Bisnis F&B kan food and beverage, makanan dan minuman. Kesalahanku waktu itu adalah aku belum tahu yang namanya 3 jenis bisnis. Bisnis komoditas, bisnis
tren dan bisnis solusi. Nah, aku jualan kuliner di tahun 2019. Di tahun 2019 aku jualan kuliner, lebih tepatnya minuman. Waktu itu dari jus buah di pinggir jalan sampai jadi minuman kekinian yang ada boba-bobanya. Ternyata itu masuknya bisnis kekinian. Kalau bisnis kekinian berarti yang selamanya kekinian, nggak selamanya kekinian, berarti cuma tren. Waktu itu sempet di 3 bulan pertama omsetnya naik terus, dari 30 juta naik terus 50 juta, terus naik terus sampai ke 60 juta, sampai di bulan ke-5 omsetnya mulai menyentuh 120 juta waktu itu ya. Namanya Minumu. Sebentar, ada nggak ya fotonya? Sambil aku cariin deh fotonya. Namanya Minumu bisnisku waktu itu. Jadi bisnis minuman kekinian, tapi cukup tren waktu itu. Pelanggannya cukup banyak. Tapi kalau bisnis kekinian, pelanggannya cuma penasaran aja, jadi mereka nggak balik, nggak repeat order karena harganya lumayan. Waktu itu aku jualnya minuman kekinian harga 15.000 sampai 25.000 untuk minuman aja. Kalau zaman sekarang itu ada Esta Indonesia sama apa lagi, Haus, kayak gitu-gitu. Nah, cara mereka memagnet pasar supaya mereka nggak mati, mereka harus ciptakan inovasi atau kreativitas yang baru. Biasanya mereka gitu. Kalau aku dulu salahnya, aku nggak menciptakan inovasi baru, jadi karena bisnisku F&B, akhirnya trennya lewat, turun-turun terus omsetnya. Sampai akhirnya sempat minus. Tuh. Sama sempat kemalingan juga. Booth-boothnya kita buka beberapa cabang. Ada satu booth yang penjualannya tertinggi itu dibobol orang, kemalingan. Tapi nggak apa-apa, jadi pelajaran buat kita. Ternyata kalau bisnis F&B emang nggak semudah itu. Dan memang aku bukan orang yang fokus di bisnis kuliner. Jadi dari situ aku balik lagi ke passionku seputar bisnis multimedia atau bisnis jasa foto, video, multimedia. Terus aku mulai cari rekanan-rekanan lagi, mulai buka lagi bisnisku yang multimedia, Indovisual Studio. Nah, dari situ aku hidup lagi. Ekonominya pulih lagi. Setelah itu ya udah sampai akhirnya sekarang punya bisnis yang jauh lebih besar. Bisnisku sekarang jauh lebih besar. Ada Kota Production, terus sekarang kita juga punya anak perusahaan Kota Printing di bidang kontraktor dan percetakan digital printing, 3D, laser, dan suplainya ke seluruh Indonesia untuk packaging juga. Jadi aku bekerja sama dengan beberapa pabrik dan rekanan juga sesama pengusaha dan investor. Seperti itu. Jadi aku cuma fokus ke satu bisnis yang itu memang adalah kekuatanku. Bisnisku sekarang cuma ada 2 yang paling besar. Yang Kota Production itu di bidang kontraktor produksi untuk pembangunan. Terus yang kedua itu Indovisual Studio, itu studio foto, terus jasa foto video indoor dan outdoor untuk di beberapa kota. Jadi aku bekerja sama dengan beberapa freelancer di beberapa kota. Sini aja. Inovasi terus dia si Momoyo jadi rame. Momoyo itu bisnis tren. Bisnisku salah satunya kan yang Kota Production ini produksi neon box. Neon boxnya salah satu brand yang terkenal itu brand es krim Mixu di Bali. Mixu bikinnya di aku untuk area Bali. Waktu tahun 2022 itu cukup banyak, sampai 2023 itu cukup banyak pesanannya.
sampai ratusan piece neon boxnya. Tahun ini nggak sampai puluhan, belasan doang. Karena ketika bisnis itu dia terlalu banyak memagnet pasar, dia terlalu banyak buka di banyak titik, eksklusivitas dari sebuah produk itu akan turun, nilainya itu akan turun karena terlalu banyak. Kompetitornya juga bakalan makin banyak dan meniru konsep bisnisnya juga produknya, jadi bakalan menurun terus trennya. Dan itu terbukti dari data yang ada, karena Mixu juga klienku di bidang neon box dan interior toko. Jadi kita yang urus interior desainnya Mixu itu salah satunya kita kontraktornya. Itu turun penjualannya mereka, itu kelihatan banget karena udah nggak pernah pesen lagi. Biasanya dulu pesen dari 3 bulan sebelumnya itu udah PO, mereka purchase order itu udah turun, sekarang udah enggak. Itu bukti bahwa bisnis yang tren nggak selamanya tren, bisnis yang kekinian nggak selamanya kekinian. Begitupun juga Momoyo. Kita lihatlah nanti 2 tahun ke depan pasti bakalan ada masalah. Udah lewat. Hati-hati. Hati-hati. Thank you. Bisa masuk jam berapa? Masuk jam 11. Tuh, timku gitu. Kalau masuk kerja, mereka sendiri yang nentuin masuk jam berapa. Bosnya tidur. Malah main PS. Jadi, tuh, malam main game. Penting waktu siang jam produktif. Kita tahu kok jam produktifnya kita itu di siang hari. Jadi kita siang itu kerja maksimal. Gitu. Oke, lanjut. Pengalamanku di bidang bisnis, investasi, dan konsultan itu cukup panjang. Dan aku nggak pernah ceritain pengalamanku di teman-temanku terdekat. Bahkan sahabat-sahabatku sendiri aku nggak pernah ceritain. Jadi mereka itu tidak pernah tahu apa yang aku lakukan di luar sana. Apa yang aku lakukan di Bali, apa yang aku lakukan di Surabaya, di Jakarta, terus apa yang aku lakukan ketika aku berbisnis di balik layar, cara dealing sama klien, cara negosiasi dengan klien, dan cara berpolitik di bisnis. Di bisnis itu selalu ada politiknya, apalagi kalau kita di Indonesia. Ketika kita berbisnis di Indonesia, politik itu sudah jadi teman. Orang pengusaha sama orang pejabat selalu berteman. Karena yang bikin regulasi itu pejabat, yang punya duit pengusaha. Jadi ketika pengusaha nggak di backing sama pejabat, kadang emang jalannya cukup susah. Terus untuk bangun tim juga perlu ilmu berpolitik juga. Cuma kalau aku tetap memanusiakan manusia, timku tetap aku manusiakan. Jadi mereka happy. Gitu. Oke. Kok cara ningkatin omset bisnis F&B minuman gimana, Kung? Cara ningkatin omset ada 2. Tingkatin orangnya yang datang atau tingkatin jumlah pembelian dari 1 orang. Udah itu doang. Tingkatin kapasitas orangnya. Orangnya yang biasanya datang sehari cuma 50 orang, tingkatin 2 kali lipat. Kamu harus datengin 100 orang. Orang yang biasanya beli 1 orang cuma beli 10.000 atau 20.000, tingkatin jadi 30.000. Gimana caranya? Bikin paket bundle atau bikin promo, bikin voucher repeat order, bikin voucher diskon, terus bikin loyalty card yang di stempel itu.
Itu bisa seperti itu yang aku lakukan dulu, dan bahkan itu aku lakukan sampai sekarang di bisnisku yang studio fotoku sudah bermitra dengan 10 studio di beberapa kota di seluruh Indonesia, dan aku nggak pakai modalku apa? Modalku ya ilmu, relasi, wawasan, dan personal brandingku selaku founder dari Indovisualgram. Jadi banyak yang mau bekerja sama dengan aku sendiri karena aku founder dari Indovisualgram. Personal brandingnya cukup kuat. Jadi orang itu ketika ketemu aku, karena aku sudah punya personal branding, mereka itu searching Kenzo Yanuar gitu, di searching, terus lihat IG ku, terus lihat bisnisku, oh ini orang bener, ini orang lurus. Jadi ketika aku bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang baru atau pengusaha atau investor yang baru, itu selalu cepat prosesnya karena kita sudah saling kenal lewat sosial media, personal branding salah satunya. Seperti itu. Itu ya. Oke. Mau tanya apa lagi? Aku cuma bantu kalian sebisanya, gratis. Karena aku dulu juga pernah susah dan gak ada yang bantuin aku, jadi aku sharing aja sebagai sesama pengusaha. Anggap aja aku teman pengusaha kalian, bukan mentor, bukan coach, bukan. Aku cuma pengusaha biasa. Aku masih merintis, pengusaha yang sederhana, masih merintis, tinggal di Bali atau di Surabaya kadang. Terus ini aku buka kantor juga di Surabaya untuk tim internal. Sekarang aku sudah cukup punya workshop untuk kontraktorku di bidang event production sama di bidang interior design. Juga aku punya workshop advertising di bidang reklame, pembuatan neon box, letter timbul, neon flex, papan nama, sampai billboard yang papan yang kalian lihat di pinggir jalan itu media promosi. Kita produksi itu di Jawa Bali. Dan ini segera ekspansi ke Papua karena klien Papua cukup banyak sekarang. Seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini aku jarang cerita ke teman-teman terdekatku karena temanku dikit. Jujur aja temanku dikit, teman-teman. Temanku itu dikit. Dan aku waktu nongkrong pun juga nggak cerita banyak. Aku membuat kesan diriku itu terlihat bodoh dan lemah di sekitar teman-temanku. Karena mereka nggak perlu tahu apa yang aku lakukan ketika aku berbisnis. Kebaikan apa yang aku lakukan di luar sana, kesuksesan apa yang aku capai, mereka nggak perlu tahu. Itu cuma biar Tuhan aja yang tahu. Yang penting aku itu aku salurkan. Karena berkat itu harus mengalir. Nggak boleh berhenti di kita. Kalau berhenti di kita, berkatnya bakalan berhenti. Jadi aku sekarang di posisi bukan ngejar uang lagi, teman-teman. Aku di posisi ya hidup nyantai aja sih, sambil berkarya, berbisnis, bebas utang, nggak ada utang, santai aja gitu. Bisnis dari Hida bisnis produk kesehatan termasuk solusiku. Bisnis produk kesehatan pasti solusi, karena solusi untuk orang-orang yang sakit. Kalau kamu bisa menciptakan produk atau kamu bisa menemukan produk yang bisa nyembuhin penyakit, berarti itu solusi. Tapi pastikan itu manjur. Contoh, nggak selalu penyakit ya, bisa juga perawatan rambut misalnya. Orang yang ketombean itu banyak. Orang yang cowok, kalau cowok itu biasanya jidatnya mulai M. Kalau seumuranku, aku kan umur 26 ini. Seumuranku teman-temanku udah M gini nih, teman-teman, kayak ke belakang gitu. Kalau aku sih enggak sih. Mungkin karena rambutku turun ya. Nah, teman-temanku itu rambutnya garis kepalanya mulai M. Itu masalah yang bisa kalian selesaikan sebenarnya. Banyak sekali produk penumbuh rambut yang bisa kalian pakai terus kalian jual ke cowok-cowok yang rambutnya mulai M, umur 30 ke atas. Banyak itu gitu.
Itu produk solusi. Produk solusi untungnya pasti besar. Sama seperti jasaku yang sekarang. Aku kan jualnya produk dan jasa sekarang. Ada produk interior, furniture, terus ada juga pembuatan display, terus kayak gini, interior kantorku kita bikin sendiri. Ini tuh. Kita bikin sendiri. Ini kita bikin sendiri. Interior gini. Jadi sekarang aku sebagai kontraktor interior, arsiteknya ada tim rekananku. Gitu. Apakah aku backgroundnya seorang kontraktor? Enggak. Aku cuma lulusan SMK, enggak kuliah. Aku sempat dapat beasiswa ke Kanada, ambil TV and film, tapi beasiswanya cuma separuh, 50%. Sisanya aku nggak bisa bayar, jadi aku yang nggak kuliah. Waktu itu nggak punya duit, balik ke Indonesia jadinya. Ya udah kerja aja ikut orang, terus nabung sambil freelance, jasa foto video. Uang freelanceku mulai banyak dari jasa foto video. Ya udah aku bangun tim. Aku fokus di bisnis jasa foto video dan aku bangun brand Indovisual Studio, dan Indovisual Studio sudah punya 10 studio sekarang. Gitu. Sama multimedia production. Gitu. Sampai sekarang aku punya kota production. Ya puji Tuhan sih. Tuhan itu baik ya. Apa yang aku tabur di masa lalu, kebaikan yang aku tabur ke orang-orang di masa lalu, Tuhan bayarkan itu tahun ini. Jadi Tuhan kasih pabrik, Tuhan kasih workshop baru, kantor baru, tim yang baik, tim yang jujur, yang amanah, nggak licik. Gitu. Aku bersyukur sih. Itu juga nggak terlepas dari support dari orang-orang ada di timku sekarang. Gitu. Jadi aku bisa mempelajari semuanya bersamaan karena aku terjun ke lapangan, teman-teman. Langsung turun ke lapangan. Tapi nggak turun banget ya. Tapi aku ngobrol sama tim lapangan. Jadi aku tahu produk knowledge-nya seperti apa. That's why aku bisa punya kemampuan belajar lebih cepat dibanding anak muda yang lain. Gitu. Oke, lanjut. Dari Tia Rianti. Cara biar gak malu jualan gimana? Caranya biar gak malu jualan, ya gak usah malu. Caranya biar gak malu jualan gimana, Fir? Ya, hilangin rasa malunya. Coba deh. Kenapa kalian malu jualan? Coba dibalik deh pertanyaannya. Jangan mikirin cara biar gak malu jualan. Jangan pikirin itu. Kenapa malu jualan? Misalnya, kalian kerja di perusahaan, digaji. Yang gaji kalian itu jualan loh. Bos kalian itu kalian pikir gak jualan? Itu jualan itu dia itu. Penghasilan perusahaan dari mana kalau gak jualan? Jualan. Bedanya ada yang jualan skala besar, menengah, dan kecil. Ada yang jualan produk mahal, murah, dan menengah. Bedanya itu doang. Target marketnya siapa? Itu bedanya itu doang. Jualan aja. Kalau jualan, mindsetnya itu jangan mikir nanti kalau aku jual sesuatu, aku takut orang rugi. Aku nggak tegaan orangnya. Jangan kayak gitu dong mindsetnya. Mindsetnya jualan. Aku menjual sesuatu karena hal ini bermanfaat. Bisa berupa produk atau jasa. Jadi aku menjual manfaat. Yang orang beli ke kita itu manfaatnya. Terus ngapain malu jualan? Kayak sekarang deh. Kalian lihat bio Instagramku ini. Kenzo Yanuar. Lihat aja bio Instagramku. Lihat. Nanti lihat ya bio Instagramku. Perhatiin. Di situ ada Instagram bisnisku, Kota Production, terus Kota Printing, ada Indovisual Studio, Indovisual Media, Indovisual Gram, Indovisual Wedding, Hello Pengusaha, Vince Bali. Itu semua jualan. Aku pamerin.
Kalau jualan nggak dipamerin. Tes. Masih lemot nggak teman-teman? Masih nge-lag nggak? Coba komen ya supaya aku tahu. Masih nge-lag nggak? Udah lancar belum? Sinyal. Oke. Bentar, aku bacain komen kalian pelan-pelan satu-satu. Satu-satu ya. Sehat-sehatku, katanya Ipan. Sehat-sehat juga Ipan. Salam buat keluarga di sana. Dari Alif, saran Koko untuk bisnis F&B apa? Bisnis F&B bisa sukses kalau banyak yang beli. Udah itu aja. Semua bisnis bisa sukses kalau banyak yang beli. F&B kalau wajib sih enak, itu udah pasti wajib. Unik nggak harus unik F&B itu. Tapi beda. Sedikit lebih beda aja nggak apa-apa. Nggak harus unik banget. Beda, sedikit lebih beda. Katanya Panji Pragiwaksono kan sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, caranya supaya banyak yang beli gimana? Kalau bisnis F&B yang offline berarti harus buka cabang sebanyak mungkin. Daripada aku buka satu restoran 100 juta, mending aku buka gerobak bebek goreng 10. Aku sebarin ke beberapa titik. Ada 10 titik. Gak usah aku buka restoran 100 juta. Mending gerobak bebek aja, ada 10 aku sebarin ke seluruh kota. Udah, itu efisien. Karena aku punya banyak temen, mereka ngutang di bank, baru buka bisnis dan mereka merasa bisnisnya itu profitable padahal gak sesuai data. Jadi mereka pakai modal yang besar. Bisnis yang modalnya besar berarti balik modalnya lama. Kalau mau balik modalnya cepat berarti modalnya harus kecil. Rumus balik modal cepat, modalnya harus kecil lah. Jangan banyak-banyak modalnya. Step by step aja, learning by doing. Kalau langsung bakar uang ratusan juta, puluhan juta ngutang di bank, terus langsung dipakai buat toko sembako, bangun kafe, bangun resto, sedangkan ilmunya untuk di bidang itu belum ada dan nggak tanya ke sesama pengusaha di bidang yang sama, otomatis ya buang-buang duit dong. Sayang kalau gitu. Aku sudah mengalaminya sendiri. Buka bisnis minuman, ternyata aku Oke, untuk bisnis F&B saranku pakai modal sekecil-kecilnya untuk ekspansi, buka cabang sebanyak-banyaknya. Nggak harus sewa tempat, nggak harus, itu saranku, nggak harus sewa tempat. Kalau bisa mobile, kalau nggak bisa mobile, ya udah cari tempat yang cukup, tapi target marketnya berkumpul di situ. Kalau bisnis kuliner pastikan harus strategis, daripada buang-buang uang. Kalian nyewa di tempat yang sepi itu buang-buang uang. Karena aku dulu gitu, buang-buang uang, bakar-bakar duit. Sekalian aja cari yang tempatnya rame tapi target omset tercapai. Oke, harus punya target ya. Usahakan modal sekecil-kecilnya supaya kalian bisa memutar keuntungan. Oke, lanjut. Ada Belman, the best owner nih. Oke. Siap bos. Aku selalu terbuka selama postinganku yang loker, di postingan yang aku pin berarti itu masih dibuka. Aku buka untuk 10 posisi ya.
Aku lagi cari talent-talent terbaik di bidangnya masing-masing. Kalau bisa yang berpengalaman gitu. Kalau kerja sama aku santai sih, tapi harus sesuai target. Kita nggak ini kok, nggak kayak bisnis-bisnis yang lain terus kejar-kejaran sampai di luar jam kerja, diteleponin. Nggak. Budaya di perusahaanku itu harus sehat, mental health itu harus terjaga timku. Makanya kalau main game gini bebas. Mantap, sukses selalu ku, amin. Sukses juga. Makin ke atas jadi pengusaha katanya makin sedikit temannya karena makin berkualitas. Iya benar. Karena nyatanya SDM yang tinggi sama SDM yang rendah itu berbanding jauh. Orang-orang cerdas itu nggak banyak teman-teman. Dan orang-orang cerdas dan bijaksana yang punya kebaikan itu juga nggak banyak. Banyak juga yang cerdas tapi hatinya jahat, itu juga banyak. Kalau aku cuma melakukan yang terbaik. Aku punya talenta yang Tuhan kasih ke dalam diriku. Aku punya tingkat kecerdasan intelektual di atas rata-rata. IQ ku 122. Jadi aku cukup bisa mengontrol EQ. Aku punya kecerdasan emosi yang bagus. Jadi aku nggak pernah marah-marah sama orang, santai aja. Bahkan aku kalau ditikung sama teman-temanku sendiri, ya udah. Ditusuk dari belakang sama teman-temanku sendiri atau rekan kerjaku, ya udah, santai aja. Emang dunia itu nggak adil, jadi santai aja. Karena papaku barusan meninggal Januari kemarin. Tapi aku nggak ada penyesalan, karena papaku meninggal ketika sudah melihat anaknya berhasil. Dan hubunganku sama papaku sudah membaik, sudah pulih. Jadi kita saling memaafkan, terus kita saling melakukan kebaikan satu sama lain. Jadi aku bangga ketika papaku meninggal, dia bisa meninggalkan dunia dengan tenang. Dan dia nggak khawatir tentang mamaku, adekku, karena aku bisa menjaga tanggung jawab itu. Terus aku juga menghidupi timku, mereka juga kerja ikut aku, belajar bareng aku. Keluarganya juga makan dari aku, tukang-tukangku. Kayak gitu berkatnya mengalir. Gitu. Katanya Mas Dimren, kapan nongkrong sekalian sharing season lagi Mas Januar? Mampir ke kantorku aja Mas Dim. Kalau yang kota production ini di Surabaya Timur, dekatnya UPN. Atau kita nongkrong aja lah di mana di luar, gampang lah. DM aja. Aku suka nongkrong aku. Alif, sampean open webinar nggak kok? Enggak. Sebenarnya aku nggak jual-jual webinar atau kelas-kelas gitu teman-teman. Aku bikin kelas 30 hari latihan jualan, itu benar-benar basic. Aku ajarin caranya membangun bisnis dari nol, modal kecil untuk besar. Kalau kalian mau belajar, linknya ada di bio. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Jangan dipaksa, karena nggak semua orang mau belajar. Mau punya ilmu jualan atau mau punya bisnis, nggak semua orang mau punya bisnis gitu. Itu pun juga dari kelas 30 hari latihan jualan bisa diakses selamanya materinya, jadi bisa kalian pelajari. Itu juga materinya saya campur dari teman-teman sesama pengusaha digital sama mentor-mentor saya juga banyak. Salah satunya mentor sales itu Pak Hendra Hilman. Aku belajar banyak sales dari dia. Nah itu materinya juga ada di dalam kelas. Jadi kalian bisa belajar semuanya. Bangun bisnis dari nol, bisnis solusi ya pastinya, yang modal kecil untung besar. Itu. Terus cara jualannya seperti apa, teknik marketingnya untuk mendatangkan 100 customer pertama, 1000 klien lewat digital marketing atau offline marketing, itu ada di situ. Pelajarin aja pelan-pelan. Nanti bisa konsultasi di grup konsultasi bareng aku juga. Cuma aku nggak mau dianggap kayak jualan kelas, karena kelas itu aku bikin harga semurah mungkin segitu untuk pengusaha-pengusaha pemula yang mau belajar.
gitu. Penghasilan terbesarku bukan dari kelas, aku kontraktor, jadi aku sudah cukup menghasilkan, hidupku sudah cukup nyaman dari bisnisku yang sekarang di bidang kontraktor interior sama advertising, sudah cukup nyaman. Seperti itu. Dari Drian, berbisnis itu sangat berkaitan dengan uang. Nah, menurut Koko gimana caranya mengenal sifat uang? Uang itu ya sama kayak binatang, kita kejar, lari dia. Gitu aja sih. Sama kayak kucing, sama kayak anjing, sama kayak ayam. Kita kejar, dia lari. Uang itu nggak perlu dikejar. Uang itu nggak akan lari sebenarnya. Uang itu cuma berpindah. Mau kalian hidup hemat, hidup irit, seirit-iritnya juga, itu uang bakalan habis. Karena kalian genggam uangnya sekeras mungkin kan. Uang itu tetap bakalan habis untuk kebutuhan. Ya kan? Coba dah lihat orang-orang yang hemat, frugal living. Mereka itu bukan hidup ngirit ya. Hemat, bukan ngirit. Ngirit itu pelit. Aku lihatnya. Ngirit itu kayak pelit aku lihatnya. Kalau hemat itu pakai uang seperlunya. Menurut itu seperti itu. Hemat itu seperti itu. Nah, aku hemat, pakai uang seperlunya. Tapi aku nggak ngirit. Nggak ngirit aku. Ini aku punya kantor kayak gini. Punya kantor semi luxury kayak gini tuh. Kita kerja di tempat yang kayak gini, nyaman, nggak hemat aku. Tapi ketika kita punya kantor seperti ini, timku produktif, menghasilkan lebih banyak, ya why not? Karena targetnya tercapai. Itu. Sifat uang. Balik lagi. Sebenarnya untuk caranya kaya, kita cuma harus punya 3 skill ini. Caranya kaya ya. 3 skill aja. Catat, ingat ini. Caranya kaya itu cuma 3. Berdasarkan pengalamanku sebagai seorang perintis, sekaligus sandwich generation yang membiayai orang tua, terus membiayai hidup sendiri, terus membiayai kebutuhan bisnis dan lainnya. Aku merintis dari minus. Cuma 3 hal supaya kita cerdas keuangan. Kuasai 3 hal ini. 1. Skill menghasilkan uang. 2. Skill mengelola uang. 3. Skill investasi. Udah, itu doang. Kalau 1, skill menghasilkan uang, kita harus menciptakan earning power yang besar. Kita harus menciptakan arus keuangan yang besar. Kamu harus bisa menciptakan uang yang besar untuk hidupmu. Caranya gimana menciptakan uang yang besar dan banyak? Upgrade skill, upgrade relasi, upgrade ilmu. Intinya upgrade dirimu, jangan diam di tempat. Jangan pelit. Kamu punya uang habis gajian atau habis jualan, pakai uang itu untuk bikin otakmu jauh lebih cerdas. 100.000 kamu taruh di otak, itu bisa jadi 10 juta di dompetmu. 1 juta kamu taruh di otak, bisa jadi 100 juta di dompetmu. Itu bukti nyata, teman-teman. Contoh. Uang 1 juta aku pakai Google Ads untuk jasaku yang ini, Kota Production ini, kontraktor. Uang 1 juta itu aku pakai buat ngiklan. Dapat 1 klien aja. Dealing 1 klien aja. Udah bisa jadi 100 juta itu. Karena kita pembangunan. Bisnisnya kontraktor. Produksi, pabrik. Kok bisa gitu? Karena upgrade ilmu, upgrade relasi, sama apa lagi? Upgrade attitude. Kadang orang itu lupa
yang bisa bikin orang kaya itu bukan uangnya, bukan pekerjaannya, enggak. Karakternya sebenarnya. Karakternya. Di waktu luang dia itu kebiasaannya ngapain. Di waktu luang kalau aku menyempatkan diriku untuk melakukan hal yang produktif. Entah itu belajar atau ngerjain pekerjaan bisnisku supaya bisnisku makin berkembang, bangun tim, bangun relasi, dealing sama klien, aku belajar sales, aku belajar digital marketing, aku belajar operasional, manajemen, membangun sistem, dan lain-lain. Intinya aku belajar sampai hari ini. Dan aku nggak merasa paling pinter. Cuma kalau di tongkrongan aku pura-pura bodoh aja. Diem aja. Biarin teman-temanku sharing supaya mereka merasa pinter, ya udah. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang pertama, untuk bisa kaya, hasilin uang yang banyak. Harus punya skill earning power. Yang kedua, harus punya skill mengelola keuangan. Mengelola keuangan, caranya gimana? Kalau aku sendiri, kalau aku kan dari miskin ke kaya nih. Pernah susah banget, minus, terus mulai hidupnya lebih makmur, lebih kaya lah. Aku suka dengar kata kaya itu. Karena waktu kecil aku nggak pernah dengar kata itu. Kalau cara aku mengelola keuangan, setiap penghasilan yang aku dapat, entah itu per project, entah itu per bulan, per minggu, per hari, setiap penghasilan yang aku dapat, aku sisihkan sebanyak mungkin, nggak pakai persentase ya, sebanyak mungkin untuk investasi. Itu aku. Untuk investasi, sebanyak mungkin. Aku kayak nabung masa depanku. Dan itu aku lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Aku masih jualan tuh, umur 15. Jualan keliling, jualan apapun dah. Kacang, nasi goreng, mie goreng, ikan cupang, cacing, makanan ikan cupang juga banyak. Nah, karakter itu terbentuk. Terus kebiasaan itu juga terbentuk. Investasinya kemana Bu? Investasinya ada 2. Ada yang ke aset, ada yang ke ke diri sendiri. Investasinya ke diri sendiri, bisa juga ke otak sama ke penampilan. Penampilan itu penting teman-teman. Good looking itu sangat mendukung kita ketika kita bertemu dengan orang baru. Ada namanya halo effect. Ketika orang ketemu sama kita pertama kali, mereka itu punya kesan pertama. Ketika kita good looking, badannya tegap, gak lemes, dan punya kepercayaan diri yang tinggi, gak pernah nunduk terus. Kalau ngomong lihat ke orang, ya udah, mereka bakalan respect ke kita. Sama kayak aku ngomong sekarang. Aku dari tadi ngomongnya biasa aja kan, santai aja. Nggak ya Minggu depan aku interview staff baru di kantor. Terus ada juga interview Zoom juga. Nah, kadang orang-orang yang saya interview itu mereka gagap. Tapi wajar karena nervous. Tapi paksalah dirimu untuk tidak gagap di segala situasi. Jadi kamu nggak wah. Jadi santai aja, melewati segala situasi itu santai aja. Jadi ngomongnya nggak belibet, enak didengar gitu. Caraku mengelola keuangan cuma itu. Aku investasi ke diri sendiri, ke otak, ke ilmu, ke skill apapun yang mendukung goalsku ke depan. Aku investasi ke ilmu, pasti itu. Kalau aku nggak tahu investasinya harus kemana, ya aku ikut kelas investasi. Iya kan? Aku kan nggak tahu nih, nggak punya ilmu investasi. Ya aku belajar sama orang yang bisa investasi. Ya udah gitu aja, sesimpel itu.
Kan aku nggak punya ilmunya. Ya udah aku belajar, tapi bayar. Aku pakai uangku untuk upgrade ilmu. Aku taruh 1 jutaku di otak, aku taruh 100 ribuku di otak supaya jadi 100 juta 1M di depan, di masa depan. Itu ya. Kalau aset banyak. Aset fisik bisa, aset digital bisa. Kalau aku investasinya cuma di kripto sama di real estate, properti, di tanah sama rumah di Kalimantan sama Bali. Sama kripto, saham aku udah enggak. Jujur aja aku udah enggak saham. Emas juga enggak karena pertumbuhannya terlalu lambat. Kalau di usia muda aku berani investasi secara agresif ya. Di usia muda aku berani investasi secara agresif karena apa? Aku masih aktif menghasilkan uang. Kalaupun investasiku naik turun, it's okay. Keuangan yang aku hasilkan jauh lebih banyak. Jadi aku punya mesin uang lewat bisnis. Mesin uangku bisnisku sendiri. Jualanku. Itu. Ya. Jadi kalau ada orang financial advisor atau orang keuangan yang ngajarin tentang investasi harus persentase, ya bebas. Cuma caraku, aku nggak pakai persentase karena aku masih miskin. Jadi aku pakai uangku sebanyak mungkin. Ketika aku menghasilkan uang, sebanyak mungkin aku taruh di investasi. Entah itu di kripto, entah itu di ilmu, entah itu aku bangun tim baru supaya aku bisa hire tim yang lebih profesional, supaya usahaku itu makin produktif dan lebih menghasilkan lebih besar, lebih berkembang. Intinya investasi itu menghasilkan lebih banyak. Kalau nggak menghasilkan lebih banyak, artinya boncos, investasinya gagal. Tapi nggak apa-apa, bukan gagal, lebih tepatnya belajar. Gitu ya. Udah gitu. Di Surabaya ya aku. Iya di Surabaya. Nanti balik-balik lagi, bolak-balik. Dari Tia Arianti. Kau butuh desain arsitektur nggak kau? Aku sama suami ada bisnis desain arsitek baru merintis. Kalau sekarang aku sudah punya arsitek, desainer arsitek juga udah punya, desainer interior juga udah punya. Jadi saranku kumpulin portofolio sebanyak mungkin aja, kerjasama sama vendor-vendor di bidang konstruksi, bangun portofolio karena itu penting di awal. Dari Aziza, Mbak Aziza, aku ikut kumpulan ibu-ibu pengusaha di dakwahku, tapi aku kok insecure ya kalau kumpul sama mereka. Cara ngatasinya gimana? Tapi aku kok insecure ya kalau kumpul sama mereka, cara ngatasinya gimana? Pede aja lah. Kadang itu apa yang kita takutkan itu cuma ada di otak aja. Misal kalian kumpul bareng teman-teman kalian naik mobil semua, kalian naik motor. Teman-teman kalian biasa aja, nggak meremehkan kalian, biasa aja teman-teman kalian. Tapi kamu sendiri yang menakuti dirimu, insecure sendiri, padahal biasa aja. Orang itu nggak ada yang peduli sama kita, tau. Kayak aku ngomong kayak gini, aku nggak peduli orang berpikir apa tentang aku. Aku ngomong apa adanya aja kan. Aku nggak peduli orang berpikir apa tentang aku, itu aku nggak peduli. Karena aku tahu orang itu nggak peduli sama aku. Yang peduli sama diri kita ya kita sendiri. Cara ngatasinya, ya nggak usah berpikir negatif tentang pikiran orang lain, santai aja. Selama kita nggak melakukan hal yang buruk, jadi ya santai aja Mbak Aziza. Ya. Dari Tia Arianti, kalau jualan nggak dipamerin kenapa tadi kok? Kalau kalian jualan, tapi jualan kalian nggak kalian pamerin, nggak kalian tunjukin ke masyarakat, otomatis siapa yang tahu produk atau jasa yang kalian jual? Siapa yang beli kalau nggak ada yang tahu?
Iya kan? Makanya sebelum kalian jualan, tentukan target marketnya dulu. Aku selalu sharing di grup Hilo Pengusaha atau di kelas bimbingan 30 hari latihan jualan, tentukan target marketnya dulu. Cara menentukan target market, tulis aja di kertas. Siapin kertas aja. Nih kayak gini, siapin kertas. Buat coret-coret. Tulis target marketmu siapa. Kayak aku sekarang, Kota Production. Aku sebagai kontraktor produsen di bidang produsen event production, interior designer, terus advertising, furniture, dekor, apa lagi, gate, stage, terus ada juga printing, percetakan digital printing sama 3D, sama UV print. Aku tahu target marketku siapa, segmen marketku siapa aku tahu. Aku cuma jualan ke brand-brand yang besar, yang usianya di atas 5 tahun. Bukan ke UMKM. Sama aku jualan ke orang-orang kuat. Orang-orang kuat itu apa? Ya orang-orang berpengaruh. Entah itu business owner, entah itu dia orang dalam, bisa juga. Entah itu dia pejabat, terus orang yang profesinya itu dihormati. Intinya orang-orang kuat. Aku tahu target marketku siapa. Makanya aku kalau jualan aku nggak banyak ngomong, aku dengerin kebutuhannya mereka dan aku sediakan solusinya. Jadi mereka membeli solusi, manfaat yang aku kasih ke mereka. Manfaat yang aku kasih ke mereka dari bisnisku yang sekarang adalah desain, konsep, produksi, semua sampai garansi itu semuanya aku kasih ke mereka. Itu value dari Kota Production yang aku bangun. Gitu. Pengerjaan tercepat. Pengerjaan kita itu selalu tercepat dan tepat waktu. Jadi aku bisa bilang seperti itu karena aku membangun tim yang seperti itu butuh waktu yang cukup panjang sampai timku bisa secepat itu. Gitu. Ya, lanjut. Sesimpel itu. Lanjut ya, lanjut. Ini aku ya, balesin pertanyaan yang di question ya. Dari ini, Aisyah. Menurutku Kenzo, learning by doing contohnya dalam berbisnis. Contoh learning by doing dalam berbisnis adalah mulai dari apa yang kamu bisa. Itu learning by doing. Jangan kebanyakan mikir di awal. Boleh pikirkan bisnis yang profitable apa, yang modalnya kecil, untungnya besar. Pelan-pelan dicari apa, baru mulai. Jangan keburu mikirin nanti kalau bangkrut gimana ya, gitu. Ya udah, kalau kamu ketakutan nanti bangkrut, bikin aja risk management. Pakai ChatGPT, sekarang sudah ada ChatGPT. Buatkan ide bisnis atau buatkan bisnis plan untuk ide bisnis saya ini, bla bla bla. Buatkan risk management dan lain-lain. Supaya kamu punya konsep, punya neraca, punya list kerja apa aja yang akan kamu lakukan dalam 6 bulan ke depan dan targetnya apa saja. Gitu. Gini ya, semakin cerdas manusia, semakin pintar manusia, ketakutannya juga akan sama seperti, aku ulangi, semakin cerdas manusia, semakin pintar manusia, level ketakutannya akan semakin tinggi, sama seperti kecerdasannya dia. Makanya kalian sering ketemu kan orang ini cerdas, jenius, pinter. Dia tuh selalu ngomongin ide-ide yang bagus dan itu nggak terpikirkan sama kamu ide-idenya. Tapi dia itu nggak pernah berani mulai. Ngomong-ngomong doang. Jadi setiap ketemu nanti aku bakalan bikin gini. Tahun depan ketemu lagi. Gimana kemarin? Nggak jadi soalnya ini gini. Gitu. Semakin dia cerdas, semakin takut dia.
Ciri-ciri orang cerdas itu emang seperti itu, teman-teman. Salah satunya itu. Kalau jadi pengusaha, kita nggak boleh sok cerdas. Kita punya ide bisnis, oke? Terus kita udah mulai planning, oke? Mulai planning, bla 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 bla. Terjun langsung. Dah, learning by doing. Di tengah jalan kamu akan belajar. Pasti itu, kamu akan belajar. Aku pun juga. Aku ditempa sama Tuhan 10 tahun. Ini tahun ke-11 nih sekarang. Dari yang gak punya apa-apa sampai sekarang cukup makmur, bisa buka lapangan pekerjaan terus. Karena aku terjun. Aku waktu itu gak ngerti ilmu bisnis, tapi langsung aja jualan. Learning by doing. Sekarang ilmu bisnis banyak, ilmu marketing banyak, ilmu branding banyak, jasanya juga yang jual banyak, ilmu manajemen bisnis itu yang sedikit. Formula bisnis, setiap bisnis itu beda-beda formulanya, nggak bisa disamakan. Jadi kamu harus bisa menemukan formula bisnismu sendiri. Pilih ide bisnis yang bisa kamu bawa puluhan tahun ke depan sampai kamu tua. Aku pun gitu. Aku punya bisnis yang sekarang kota production, kota printing, indovisual. Itu akan aku bawa sampai puluhan tahun ke depan. Sampai aku tua nanti. Sampai aku wariskan ke anak cucuku. Aku membangun kemakmuran itu dari sekarang. Supaya keluargaku di masa depan hidupnya makmur. Tapi aku akan menciptakan generasi-generasi terkuat. Gitu. Learning by doing. Ya namanya aja learning by doing. Belajar sambil melakukan. Kalau nggak dilakuin, nggak akan belajar. Karena nanti kalian akan mengalami beberapa kesalahan, beberapa kendala, dan kalian akan belajar dari hal itu. Pasti itu. Ilmu itu nggak ada di materi manapun, nggak ada. Ilmu itu kalian temukan di pengalaman kalian sendiri, sama kayak aku. Gitu. Aduh, ntar aku pindah. Oke. Oke. Lanjut. Saran untuk penjualan parfumku, saya sudah mulai ada pembeli. Sebentar. Tes. Oke. Ini ya. Nah. Saran untuk penjualan parfumku, saya sudah mulai ada pembeli dari teman dan lingkungan sekitar. Tentukan target marketnya dulu, balik lagi. Seperti awal. Tentukan target marketnya dulu. Tetep kok, sama aja. Tentukan target marketnya siapa, kamu mau jualan ke siapa, datengin target marketmu, tawarin. Kalau kalian sama produk ini cocok gak gitu. Udah riset ke mereka langsung. Gitu. Udah. Gelap aja ya. Gelap. Lanjut. Dari Tia, aku udah ada di grup Hello Pengusahaku. Tapi kemarin lagi jarang ngecek. Terakhir yang sering diskusi sama Macbeth.
ya boleh ambil ngobrol sama teman-teman. Aku itu jarang aktif di grup karena emang itu banyak proyek di lapangan, jadi nggak sempat ngecekin grup terus. Dari Vali, batas untuk bisa invest ke aset gimana ku? Maksud saya ketika sudah sampai level mana dari 3 step cara kaya tadi. Pokoknya waktu investasi yang tepat itu adalah ketika kalian sudah mampu menghidupi kehidupan kalian. Jadi kebutuhan bulanan kalian itu sudah tercover gitu, sudah tercukupi, dan kalian punya tabungan, dana dingin. Nah, dana dingin itu investasikan seperti itu. Oke, lanjut ya. Apakah orang introvert tetap bisa sukses dalam bisnisku? Pak Jokowi menurut kalian introvert atau enggak? Mark Zuckerberg introvert atau enggak? Coba lagi. Semua orang itu bisa sukses, mau introvert, mau extrovert, bisa sukses. Emang yang sukses extrovert doang? Semua orang itu bisa sukses. Yang menghambat kesuksesan mereka ya kemauannya sendiri kadang, sama memang kondisinya lagi dalam kesulitan gitu. Jadi tetap berusaha, jangan berhenti berusaha. Introvert itu cuma karakter, beda sama pemalu. Pemalu itu mental block. Kalau sudah mental block, merasa insecure terus, apa-apa merasa nggak bisa, ya salahmu sendiri. Gimana bakalan mendatangkan rezeki kalau kamu tolak terus? Ada peluang, nggak kamu ambil peluangnya, ya lewat jadinya. Kok cara berani eksekusi bisnis gimana ku? Saya sudah ada modal tempat dan ilmunya, tapi nggak berani eksekusi. Langsung cari orang yang pernah di bidang yang sama, ngobrol sama dia, yakinkan dirimu kalau bisnismu itu profitable, menguntungkan. Langsung tanya sama dia, konsultasikan sama orang yang pernah terjun di bisnis itu supaya kamu tahu suka dukanya. Ya, Vin, tolong lampu yang itu dimatikan, yang kuningnya. Ini aja guys. Gelap-gelap lah. Oke, lanjut. Guys, suaraku masih jelas ya? Masih aman ya? Suaraku masih jelas ya? Mana ya? Oke. Kerja, tantangan itu selalu ada, kendala itu selalu ada, dan kamu akan belajar dari situ. Jadi nikmati aja. Tantangannya apa aja? Setiap orang beda-beda. Jadi aku nggak tahu harus jawab apa. Tantangannya apa aja? Banyak. Ketidaktahuan kita tentang bisnis itu banyak. Jadi tantangannya adalah kebodohan kita sendiri sebenarnya. Ya udah, kita harus cari tahu sendiri tantangannya. Cara memecahkan masalah ini gimana, solusinya apa gitu. Kalau ada temen yang nikung gimana solusinya. Kalau ada tim yang curang gimana solusinya. Learning by doing, sambil belajar. Oh ternyata harus bikin MOU, bikin perjanjian, harus bikin hitam di atas putih. Atau kita lepas aja udah.
ya biarin mereka hidup sendiri gitu, misalnya gitu. Atau waktu penjualan lagi turun, bisnisnya sepi, tantangannya sepi, berarti solusinya apa? Ya aktivitas marketingnya ditingkatin, aktivitas jualannya ditingkatin. Kadang itu aku tanya ke teman-temanku, kenapa bisnismu tutup? Kenapa kamu gagal? Kamu gagal itu kenapa? Iya soalnya aku ini karyawannya gini, terus sistem bisnisnya gini, terus bisnisnya tuh gini. Terus aku tanya, kamu sudah melakukan apa untuk mendatangkan klien, untuk mendatangkan customer? Kamu sudah melakukan apa? Sudah posting-posting di sosmed? Coba lihat. Setelah aku lihat, ya asal posting ternyata. Nggak tertarget, brandingnya jelek, fotonya jelek, videonya jelek, nggak berani iklan, nggak berani marketing, nggak berani bangun tim. Ketidakberanian itu yang menghambat dia ternyata. Dari situ kan kita bisa belajar. Oke. Dan harus ngelakuin apa aja biar nggak gampang jatuh. Gini, kalau dalam hidup atau dalam bisnis apapun itu, mau nggak mau kita pasti jatuh, teman-teman. Pasti jatuh. Udah, itu pasti jatuh. Tapi kita bisa minimalisir hal itu dengan cara belajar dulu. Belajarnya dari mana? Dari berbagai sumber. Bisa dari orang yang sudah berpengalaman, bisa juga dari internet, atau bisa juga dari sumber lain, apapun itu, entah itu buku dan lain-lain. Kalau aku belajarnya dari segala hal, internet sama orang yang lebih pengalaman juga dibanding aku, karena aku masih muda. Teman-temanku semuanya konsultan-konsultan yang usianya 40 ke atas. Jadi mindsetnya mereka itu turun ke aku, kedewasaan itu turun ke aku gitu. Ya, lanjut. Nah ini, mau bikin usaha aksesoris karena mini modal, kira-kira lebih bagus stok dulu apa PO ku? Bebas, kalau masih modalnya kecil bisa PO dulu atau dropship, bebas. Tapi sebelum kalian jualan, validasi market dulu. Tentukan dulu target market. Balik lagi ke target market, teman-teman. Kamu itu mau jualan ke siapa dan di mana? Udah sesimpel itu. Nah, tapi itu harus spesifik. Mau jualan ke siapa dan di mana? Cara cari target marketnya gimana, Bu? Pakai ChatGPT aja, buatkan target market untuk bisnis saya ini. Produknya ini. Untuk usia segini, buatkan target market ideal dan langkah-langkah cara mencapai target market tersebut dan lain-lain. Pakai aja, manfaatkan AI untuk mempercepat kreativitas, efektivitas usahamu supaya kamu bisa lebih cepat mencapai goalsmu. Manfaatkan. Sekarang aku tanya, misal kamu usaha aksesoris, minim modal, ya, minim modal. Terus kamu stok barangnya sudah kamu stok, kamu taruh di tokomu, kamu udah buka toko, modalnya banyak, habis gitu tokomu sepi, mau ngapain? Ya, ayo stok dulu. Dah, barangmu udah ada, tokomu sepi, mau ngapain? Ayo. Udah terlanjur stok banyak nih, udah terlanjur modal banyak di awal, tapi sepi, mau ngapain? Banting harga, cuci gudang, bakar duit lagi, apalagi ngutang gitu biasanya gitu. Makanya kalau bisa di awal kita testing market dulu. Jual aja seadanya, jual seadanya, sebisanya, semampunya. Ada modal berapa, pakai itu. Kamu punya modal 100.000, ya udah jual apapun yang modalnya di bawah 100.000. Kacang, kerupuk, atau apa.
Jangan kebanyakan alasan dalam hidup. Aku dulu dari umur 15 tahun jualan apapun. Anak umur 15 tahun jualan apapun. Bisa aja hidup sampai sekarang tuh. Tapi apakah anak-anak muda yang sekarang punya keberanian yang sama untuk jualan? Enggak juga. Ya itu yang membedakan sih. Mentalnya di situ. Halo Pak. Ya. Bentar, masih live. Oke. Nah, jam segini manajerku telepon. Laporan. Ya. Oke, lanjut. Jadi solusi terbaik kalau kalian mau mulai jualan, tes dulu aja, coba jualan. Learning by doing. Pakai modal seadanya. Kalaupun ruginya kecil karena modalnya kecil. Kalaupun untungnya besar karena modalnya kecil. Gitu. Guys, kalau ada pertanyaan, kalian tanyanya di sini ya, question box yang di ini di bawah ini. Ya. Itu ada tanda question, tanda tanya di situ. Terus kalian yang mau live bareng langsung aja join kalau mau live bareng. Mau tanya langsung, ngobrol langsung. Terakhir ini. Oke. Ya, lanjut. Apalagi? Dari Ibnu, Koh kalau bisnis dropship harus cari produknya yang solusi ya? Nggak harus. Intinya sih kita jualan itu jualan apa yang masyarakat butuhkan dan minati. Gitu aja. Nggak harus yang solusi juga kok. Kayak baju, fashion itu nggak solusi. Bukan produk solusi fashion itu. Tapi diminati. Cuma minat setiap orang itu beda-beda. Ada yang suka baju indie, baju senja. Kalau aku kayak gini, bajunya old money, polos-polos. Bajuku tuh gini tuh teman-teman tuh, polos-polos. Jual apapun boleh kok, apapun. Aku juga nggak jago-jago amat di bisnis. Aku cuma sharing pengalamanku aja. Yang lebih jago dari aku banyak teman-teman. Aku cuma sharing pengalamanku aja. Tapi emang yang aku rasakan sejauh ini produk solusi itu paling besar untuknya. Paling besar sampai sekarang ya. Entah itu produk atau jasa. Kalau jasa misalnya jasa terapi orang keselio atau jasa terapi orang cedera, nah itu untungnya besar juga jasa. Aku juga ini jasa kontraktor, kota production, ini juga cukup besar, untungnya cukup besar karena kita jual solusi ya ke target market. Target market kita punya kebutuhan konstruksi, kita yang desainkan arsitekturnya, terus kita juga yang produksi. Itu cukup besar. PR ku adalah membangun tim yang solid dan jujur dan amanah. Itu karena aku berkali-kali ditikung, ditusuk dari belakang, bahkan sama teman sendiri juga. Tapi ya udah nggak apa-apa. Memang perjalanan bisnis itu seperti itu. Ya udah, kalau aku sih ikhlas aja, nggak apa-apa. Aku juga nggak benci juga sama teman-temanku, santai aja. Oke. Kok lebih baik mana fokus satu bisnis dulu apa nambah bisnis lain? Aku dulu waktu umur 20 tahun bisnisku ada 10. Bisnisku itu ada 10. Banyak aku cobain semua. Tapi semua bisnis income-nya kecil karena aku nggak fokus. Aku cuma
mulai dari nol terus bangun bisnis tapi nggak terjun sampai dalam, nggak mendalami bisnis, nggak bangun tim sampai dalam. Seandainya aku kalau bisa mengulang waktu, aku akan fokus di satu bisnis tapi dengan effort yang 100% sama seperti yang aku lakukan sekarang di bisnisku yang sekarang, Kota Production dan Indovisual Studio. Aku terjun sangat dalam ke bisnis itu. Aku mempelajari semuanya. Aku bukan orang kontraktor, aku bukan orang interior, bukan orang reklame, tapi aku harus mempelajari semuanya dari nol dan sedalam mungkin. Cara tercepatnya aku harus ketemu orang-orang di bidang yang sama dan belajar sama mereka dan rekanan sama mereka, berkolaborasi dengan mereka. Dengan begitu aku punya akses shortcut untuk belajar lebih cepat dibanding anak yang kuliah. Karena aku nggak kuliah, jadi aku harus menciptakan sistem belajar yang efektif untuk diriku sendiri. Gitu ya. Jadi kalau lebih baik mana, fokus satu bisnis dulu apa nambah bisnis lain? Better fokus satu bisnis dulu. Tapi case-nya beda-beda. Misal kamu coba satu bisnis F&B sama bisnis jasa. Ya udah nggak apa-apa, lakukan aja dua-dua bersamaan. Nanti kamu lihat yang lebih profitable yang mana. Dah fokus yang ke paling profitable. Gitu aja. Jangan kayak kutu loncat lompat-lompat. Semua orang itu bisa berhasil, bisa sukses. Tapi kamu mau jadi siapapun, kamu itu mau jadi traveler, kamu mau jadi vlogger, kamu mau jadi trader, kamu mau jadi digital marketer, kamu mau jadi artis, kamu mau jadi siapa sebenarnya? Gak sukses-sukses soalnya gak fokus. Kalau aku udah fokus aja jadi pengusaha sama investor, udah itu aja. Udah, aku itu doang aku. Jadi pengusaha sama investor. Pengusahanya apa? Di bidang pembangunan. Namanya aja Kota Production, dari kata kota. Tuh logonya aku bikin gambar kota. Production artinya produksi, membangun kota. Udah, aku cuma fokus di bidangku aja. Indovisual Studio artinya Indonesia, visual artinya gambar. Aku jual jasa multimedia, foto, video. Udah, aku berusaha jadi yang terbaik di bidang itu. Nggak loncat-loncat udah. Nggak loncat. Meskipun aku juga bisa trading, tapi aku nggak terlalu fokus di trading. Karena penghasilan terbesar tetap dari bisnis. Dan relasiku terbesar tetap dari bisnis. Sampai sekarang ya. Oke, lanjut. Dari Real Trap Silap. Ilmu utama untuk yang baru mulai jualan biar meminimalisir kesalahan. Apa aja kok? Ilmu jualan. Itu aja deh. Ilmu jualan. Bisnis itu gak akan jadi bisnis kalau gak ada penjualan. Itu sih. Ilmu yang lain menyusul. Yang penting kita bisa jualan, menghasilkan uang. Ketika sudah ada uang, gampang. Orang kalau sudah punya uang, semuanya itu dimudahkan. Itu fakta lapangan. Ketika kamu punya uang, kamu itu bisa membeli waktu, membeli tenaga, membeli pikiran, dan membeli manusia. Contoh, gaji orang, gaji tim, supaya timmu bisa kerja untuk bisnismu. Tapi jangan kayak bos-bos yang jahat, gak boleh. Ya harus memanusiakan manusia, kan kita tim, sama-sama manusia. Itu. Terus pertanyaannya, untuk meminimalisir kesalahan, caranya gimana? Manajemen resiko caranya. Nah, sekarang kalian gak usah repot-repot. Manajemen resiko bisnismu itu kalian gak usah repot-repot sekarang. Langsung ke ChatGPT aja, tanya ChatGPT. Kan
target marketnya ini. Udah, jadi dari situ kamu tahu. Sama buatkan analisis SWOT, ya. Lanjut. Cara personal branding bisnis kita gimana, Kalau bisnis bukan personal branding ya. Kalau bisnis ya bisnis branding namanya. Oke, lanjut. Cara personal branding bisnis kita gimana, Kalau bisnis namanya bisnis branding. Branding itu kegiatan untuk bikin orang cinta sama kita atau inget sama kita. Ya, itu branding. Karakter yang bikin orang inget sama kita itu karakter atau ciri khas. Intinya branding itu bikin orang inget sama kita. Tugasnya branding itu. Tugasnya marketing bikin orang yang nggak kenal jadi kenal sama kita. Jadi marketing itu seputar promosi, itu marketing. Bikin orang yang nggak kenal jadi kenal sama kita. Kalau aku salah definisinya ya mau dibenarkan. Menurutku gitu sih sebagai pengusaha ya. Karena tim marketing sama sales juga dipisah. Sales itu untuk konversi leads. Langsung di link sampai deal, uang masuk gitu. Jadi caranya branding bisnis gimana? Tentukan di awal, kamu mau identitas bisnismu itu dikenal seperti apa? Bisnismu itu untuk target market kelas bawah, menengah atau atas. Terus pelayanannya seperti apa? Intinya kamu pengen dipandang seperti apa? Gitu. Tentuin aja. Mau dipandang bisnis yang keren, atau bisnis yang lucu, atau bisnis yang seru, atau bisnis yang elegan, yang cantik. Bisnis itu ada brandingnya. Branding itu nyawa, karakter, nyawa. Gitu. Biasanya bisnis itu brandingnya sesuai karakter dari ownernya. Biasanya gitu. Tapi nggak semua. Kayak apa ya? Apple karakternya Apple, brandingnya Apple itu mirip sama Steve Jobs yang punya. Tesla, karakternya Tesla itu mirip sama karakternya siapa? Yang punya Tesla? Lupa aku. Elon Musk. Modern, teknologi, terus digitalisasi, masa depan, kayak gitu-gitu. Intinya karakter ya, branding itu. Nah itu harus kamu tentuin di awal. Bukan tentang visual atau warna, tapi tentang perasaan, tentang apa yang pengen orang lihat untuk bisnismu. Jadi kamu pengen bisnismu dikenal seperti apa. Itu branding ya. Bisa pakai ChatGPT, buatkan branding untuk bisnis saya ini. Saya ingin membuat brand identity sebagai ini. Minta bantuan AI supaya lebih cepat, ya. Lanjut, kalau kita memposting jualan di sosmed, bagaimana tipsnya supaya menarik untuk dilihat? Pakai storytelling. Cerita ya kayak gini cerita. Dari tadi aku itu cerita tentang Kota Production. Nih perusahaanku sendiri, Kota Production. Jadi kalian kalau butuh kontraktor, produksi, terus
digital printing, kontak aku aja. Nah, itu kegiatan branding, itu kegiatan marketing. Awalnya yang kalian nggak tahu usahaku, jadi tahu usahaku. Ini kayak gini, aku cuma cerita doang. Dan aku jual kualitas. Aku jual pelayanan yang terbaik lewat tim yang terbaik. Tipsnya adalah lewat storytelling sih, menurutku lewat storytelling supaya menarik dilihat ya sama target market. Ya cerita aja, intinya orang itu bakalan tertarik ketika dia dapat manfaat. Biasanya manfaatnya bisa berupa edukasi, inspirasi, hiburan, dan lain-lain. Banyak. Intinya ketika orang dapat sesuatu dari postingan kita, dia pasti follow sih biasanya. Gitu. Rekomendasi buku bisnis yang dulu Ko Kenzo pernah baca apa aja? Banyak sih. Kalau yang Indonesia bukunya Om Arli Kurnia itu bagus. Om Arli Kurnia bukunya apa ya? Aku lupa. Lupa aku. Ada di ini kok, di IG-nya mentorku Arli Kurnia. Terus ada bukunya Kodeni Santoso itu juga bagus. Di Indonesia, untuk Indonesia ya. Itu bagus. Bukunya Pak Tung Dasem Waringin itu juga bagus. Terus apa lagi? Kalau Bob Sadino udah pasti itu umum. Bob Sadino itu aja sih. Sama buku-buku yang penulisnya nggak terkenal, tapi aku lupa judulnya apa aja karena aku belajarnya dari berbagai sumber teman-teman. Dari video, dari paling banyak sih karena aku sering di lapangan, aku ketemu orang, aku belajarnya sama pelakunya langsung, pelaku bisnisnya langsung. Gitu. Ya, oke. Okay. Masih kuat? Habis ini kita akhiri ya, teman-teman. Live ini aku save habis ini. Dari Vali, 30 hari bebas hutang dari Arli Kurnia. Ya, 30 hari bebas hutang itu bagus. Cuma karena aku gak ngutang, jadi aku gak terlalu belajar itu. Karena aku gak ngutang gitu. Masih bisa muter keuntungan bisnis sih sampai sekarang. Cuma mulai banyak teman-teman yang mau invest, tapi aku belum terima investor. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir. Kalau affiliate kelas bimbingan itu Red atau Blue Ocean ya? Affiliate itu sudah Red Ocean sih menurutku sekarang. Karena semua orang itu bahas affiliate. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja kalau mau jadi afiliator. Affiliate itu enaknya kan nggak perlu bikin produk dari nol, kalian tinggal jualin. Tapi kelemahannya komisinya terlalu kecil. Nah itu affiliate, komisinya kecil. Kecuali kamu bisa mendatangkan traffic. Jadi kamu harus belajar bikin konten untuk mendatangkan traffic sebanyak mungkin. Traffic itu apa kok? Traffic itu pengunjung. Datengin traffic sebanyak mungkin. Gitu. Caranya gimana? Banyak, makanya belajar. Bisa pakai cara organik, posting konten konsisten. Bisa juga pakai traffic paid lewat iklan, Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads, dan lain-lain, atau paid promote, atau endorse, dan lain-lain. Bisa juga self traffic pakai database, nomor WA atau email yang sudah kalian punya, dan lain-lain. Ada banyak caranya. Bentar. Dari Vali, apa yang judul Profit Maker? Karya Arli Kurnia yang Koko maksud. Ya, Profit Maker bagus.
Itu cerita perjalanan hidupnya Om Arli Kurnia, itu bagus. Cuma itu ya cerita pengalaman hidupnya dia. Sama kayak aku sekarang live kayak gini kan, aku cerita pengalaman hidupku. Kalian udah dapat ilmu yang 10 tahun aku punya. Iya kan? Sama kayak baca buku. Kalau kalian dengerin aku kayak gini, kalian kan dengerin perjalanan hidupku itu. 11 jadi pengusaha. Oke, terakhir ya, dari Hasan. Daerah tempatku tinggal itu penghasil kopi. Gimana cara kita melihat peluang bisnis dari kopi itiku? Kebanyakan di sini dijual langsung ke tengkulak. Bebas. Kamu harus bisa mengendus, harus peka, mengendus peluang. Kira-kira kopi itu bisa aku buat jadi apa supaya jadi duit? Entah itu dijual lagi ke tengkulak, bisa juga langsung dijual lagi ke kafe-kafe, tapi harus kamu olah dulu. Entah itu langsung kamu jual berupa bubuknya, kamu jual lewat digital marketing ke seluruh Indonesia. Intinya, untuk meningkatkan suatu value dari sebuah produk, kamu harus olah dulu. Sama kayak kita jualan beras. Kalau kita beli beras, terus kita jual lagi berasnya, ya harganya naiknya berapa? 1.000 dong. Tapi kalau kita beli beras, berasnya kita bikin jadi nasi, ada ayamnya, ya naik kan harganya. Diolah dulu. Bebas, mau diolah seperti apa. Saranku, tanyakan ke ChatGPT, ke AI lagi, atau ke Gemini. Bebas. Anggap aja ChatGPT itu sebagai konsultanmu gitu. Bertindaklah sebagai konsultan. Saya memiliki tempat tinggal penghasil kopi. Gimana caranya melihat peluang dari bisnis kopi itu? Ya udah, list ide bisnis untuk ide bisnis ini. Misalnya kayak gitu. Dari sini kalian dapat ilmu baru nggak, teman-teman? Dapat ilmu baru nggak? Coba komen. Dapatku. Dari tadi nggak ada yang bilang makasih kok, nggak ada yang bilang itu. Tapi aku sharingnya dari hati sih, karena emang ya sharing aja sesama anak muda pengusaha. Oke, Malik Vince. Untuk brand baruku, bagusan branding dari sebentar, ulang ya. Dari Malik. Untuk brand baruku, bagusan branding dari Instagram lalu diarahkan ke marketplace TikTok Shop atau Shopee, atau langsung fokus ke manajemennya, siapin sebagus mungkin, alur penjualannya siapin, tugasmu datengin traffic sebanyak mungkin lewat konten organik dan lewat iklan. Kalau mau cepet ya lewat iklan, tapi harus siapin modal. Lagi ya. Aku gitu dulu. Waktu aku punya utang, aku balikin semua barang-barang yang dicicil, mesin cuci atau HP, motor juga dibalikin. Aku bilang, Pak maaf, saya nggak bisa lanjutin pembayarannya, ambil aja udah. Tapi setelah aku balikin barang-barang itu, hidupku itu tenang, bebas utang, nggak dikejar cicilan, nggak dikejar debt collector sampai hari ini, bebas gitu. Kalaupun ambil pinjaman atau dapat pinjaman untuk usahamu, nggak apa-apa. Ketika usahamu sudah berjalan dan kamu tahu formula suksesnya, kamu tinggal ngembangin bisnis. Nah, untuk ngembangin bisnis, kamu bisa pakai leverage, pakai pinjaman. Tapi aku nggak rekomen, karena aku juga melewati hal yang sama. Aku ya pelan-pelan aja sih, gitu. Cuma banyak bank yang support usahaku, karena usahanya jalan terus lancar. Dan namaku baik di bank, cukup dipercaya sama orang bank. Baik, jadi aku nggak ambil pinjaman dulu sih, pelan-pelan aja gitu. Oke. Sangat bermanfaat dan menambah wawasan. Sayang kalau dilewatkan live-nya.
Makasih Kung. Makasih teman-teman yang ikutin sampai jam segini. Kok nanti live ini bisa ditonton ulang? Ya bisa. Di sini aku save ya. Oke. Itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti kalian komen aja di postingan live ini. Nanti mungkin aku bales di konten-konten selanjutnya. Itu saja.